Pada episode kedua, Gamin disidang oleh wakil kepala sekolah dan inspektur pengawas sekolah karena pertarungannya dengan Leonu yang diketahui oleh keduanya. Bu Hakyung yang pada saat itu sudah paham dengan kondisi SMK Teknik Iusung ini kacau balau dan membuatnya harus membela Yun Gamin karena dia yakin bahwa Gamin tidaklah bersalah. Sekolah tersebut memanglah sudah sangat bobrok, sehingga inspektur sekolah pun harus sebenarnya mengetahui hal itu. Itulah yang ada di benak dari Bu Hakyung. Ketidaksetujuan wakil kepala sekolah terhadap pembelaan Bu Hakyung terhadap Gamin membuat Bu Hakyung akhirnya secara terang-terangan membeberkan kondisi sekolah yang kacau balau itu. 이 학교는 학생 600명보다 장학사 1명이 더 중요하잖아요. Bu Hakyung kemudian diremehkan oleh wakil kepala sekolah setelah dia mengatakan bahwa Bu Hakyung tidak lebih dari seorang guru yang memiliki nilai sertifikasi yang tinggi. Kepala sekolah pun bertanya dengan sarkas mengenai apa yang akan Bu Hakyung lakukan untuk memperbaiki keadaan sekolah ini. Secara sadar dan secara yakin, Bu Hakyung mengatakan bahwa dengan membentuk study group atau kelompok belajar, 아무리 수석 합격이어도 초짜 기간제 교사가 뭘 할 수 있는지. 스터디 그룹이요. 스터디 그룹? 네, 스터디 그룹이요. ia juga tahu sebenarnya study group ini merupakan keinginan dari Gamin. Maka ia secara mantap mengatakan bahwa akan membuat study group di sekolahnya. Permintaan tersebut pun disetujui oleh inspektur pengawas sekolah dengan persyaratan klub study group ini harus beranggotakan minimal 5 orang. Persyaratan tersebut memang tampak mudah dilakukan, tapi tidak dengan lingkungan sekolah yang mempunyai keadaan yang kacau balau ini. Bu Hakyung pun selaku guru yang mengusulkan ide tersebut berperan sebagai guru tutor dan dalam klub study group tersebut. Bu Hakyung pun mengajukan study group yang akan diputus kontraknya jika tidak bisa memenuhi kriteria tersebut dalam waktu 2 minggu. Itu adalah kriteria yang diajukan oleh wakil kepala sekolah. Bu Hakyung meminta Gamin dan Sehyun untuk mencari 3 anggota lagi agar klub study group ini bisa memenuhi kriteria pendirian klub. Gamin yang merasa idenya disetujui dan terpenuhi dengan penuh semangat menawari siapapun yang ia temui untuk bergabung dengan klub study groupnya. Ia pun memasang beberapa selebaran promosi di mading-mading sekolah. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mau bergabung. Yang Gamin dapatkan hanyalah sebuah telepon iseng. 3학년 7반 추호진이라고 하는데 3학년 7반 내가 옆 학교 여자한테 고백을 하려고 하는데 쪽팔려서 말할 데도 없고 혹시 가능하면 너네라도 조언 좀 해줄 수 있을라나? Sehyun yang kini semakin dekat dengan Gamin pun membantu Gamin untuk mencari kekurangan 3 anggota lagi. Di samping, Sehyun merasa dia sangat aman jika dekat dengan Gamin dan merasa bahwa mimpinya akan segera terpenuhi. Kini Gamin dan Sehyun sering menghabiskan waktu bersama untuk mencari anggota study group dan juga belajar. Dalam 2 minggu, Gamin dan Sehyun itu harus menemukan 3 anggota. Yun Gamin bahkan secara terang-terangan ingin menggait anggota dengan siapapun yang ia temui. Hal ini membuat para siswa di SMK Teknik Iusung ini menjadi ketakutan apabila bertemu dengannya. Di tengah kesibukan Gamin, ada salah satu siswa yang merasa Gamin itu tidak sehebat dengan apa yang sudah tersebar atau rumor yang tersebar. Akhirnya dia pun mendatangi Gamin dan menantang Gamin untuk bertarung. Gamin yang merasa senang ada siswa yang datang kepadanya menyangka siswa tersebut ingin menjadi anggota klub dari study groupnya. Dengan semangat, Gamin menyambut siswa tersebut. Tetapi sebenarnya siswa tersebut datang untuk menantang Gamin. Anehnya, secara tidak sadar, Gamin melawan pertarungan dari siswa yang menantangnya secara tidak sadar dan akhirnya pun dimenangkan oleh Gamin. Di mana siswa tersebut akhirnya pingsan dan berdarah karena terkena loker dari Gamin. Padahal
Saat itu Gamin ingin mencari aplikasi formulir pendaftaran study groupnya. 여기 있었는데. 있었는데. Para siswa yang melihat kejadian ini menjadi salah paham. Mereka mengira bahwa Gamin melawan siswa tersebut. Nyatanya tidak seperti itu. Gamin yang dalam tahap putus asa karena tidak mendapatkan 3 anggota lagi, bertemulah dia dengan Park Hyun Hyuk di lorong keras. Park Hyun Hyuk yang tengah memandangi selebaran yang ditempel oleh Gamin, membuat Gamin mendatanginya dan untuk menawari untuk masuk dalam klub study groupnya. Gamin tertarik kepada Park Hyun Hyuk karena Sehyun mengatakan bahwa Park Hyun Hyuk ini adalah siswa yang besar di Amerika. Jadi dia bisa menjadi salah satu anggota yang bisa jago atau bisa bahasa Inggris. Sayangnya Park Hyun Hyuk itu tidak tertarik dan menolak tawaran Yoon Gamin karena merasa Yoon Gamin sama saja seperti gangster-gangster yang ada di sekolah. 우리 같이 스터디 그룹 안 할래? 스터디 그룹? 응. 자신 있나 보네. 아니, 주변 사람이 다치는 게 별 상관이 없나? Bu Hakyung yang melihat Gamin dan Sehyun putus asa akhirnya berusaha untuk menghibur kedua muridnya dengan mengajaknya berjalan-jalan dan traktir untuk makan es krim. Di sana mereka berbelanja. Bahkan Yoon Gamin membeli banyak sekali macam-macam pulpen dengan fungsi yang berbeda-beda. 가민아. 이거 어때? 이 책 집에 있어요. 그래? 네. 이건 어때? 이것도요. 세연아, 넌 이거 어때? 전 다 좋아요. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 먹자. 잘 먹겠습니다. Saat pulang, Bu Hakyung dikejutkan dengan pintu rumahnya yang tiba-tiba sudah terbuka. Akhirnya, dengan pelan-pelan, Bu Hakyung membuka rumahnya. Ketika dibuka, Bu Hakyung melihat ada Lee Hyun Woo di dalam rumahnya. Dan ternyata Lee Hyun Woo itu mendapatkan sebuah perintah dari Lee Han Woo untuk menghabisi Bu Hakyung. Dengan sekuat tenaga, Bu Hakyung mencoba melarikan diri. Dan untungnya ada Park Hyun Hyuk yang muncul entah dari mana menyelamatkan Bu Hakyung. Tetapi karena sedikit atau kalah jumlah dari anak buah Lee Hyun Woo, akhirnya Park Hyun Hyuk kalah. 덤벼. 대신 목숨 걸고. Untungnya, secara kebetulan Gamin pun datang dan menyelamatkan Park Hyun Hyuk dan juga Bu Hakyung. Yang sebenarnya Gamin mendatangi Bu Hakyung untuk mengambil buku catatannya yang terbawa oleh Bu Hakyung. Di sanalah terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Yoon Gamin, Lee Hyun Woo, dan juga anak buahnya. 대충 만든 거라 연습은 잘 안 되네. Pertarungan ini dimenangkan oleh Yoon Gamin, pastinya. Dan akhirnya Bu Hakyung dan Park Hyun Hyuk pun selamat. Ketika Bu Hakyung kembali ke apartemennya, ada salah satu siswa yang mendatanginya
untuk meminta maaf atas penyerangan yang sudah tadi dia lakukan. 네, 문 좀 열어주세요. 자, 드릴 말씀 있거든요. 좀 죄송해요. 한 번만 봐주세요, 제발. 제발요. 죄송합니다. 이 하늘이 형이 시킨 건데 진짜 말 안 들으면 진짜 죽거든요. 좋아. Keesokan harinya, Sehun mendapatkan informasi bahwa ada satu orang yang ingin bergabung dalam study groupnya. Dia adalah seorang siswi di SMK Teknik Yesung bernama Lee Jiwoo. Gamin dengan bersemangat mendatangi Lee Jiwoo tanpa ia ketahui sebenarnya kondisi kelas siswi SMK Teknik Yesung itu seperti apa. 아, 내가 말 안 했었나? 우리 유성공고는 남녀공학이다.